Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu di sini yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk program kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan edukasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat mengenai perawatan diri dan hand sanitizer selama pandemi COVID-19. Nah, jadi yang pertama di sini terkait perawatan diri, yaitu terkait dengan isolasi mandiri. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan pengantar sedikit ke Bapak Ibu sekalian bahwa mengapa saya men-sharingkan terkait dengan isolasi mandiri atau perawatan diri ini sendiri bersama dengan hand sanitizer. Dikarenakan mungkin Bapak Ibu sendiri juga mengetahui untuk beberapa masyarakat sendiri mungkin dengan mata pencarian yang berbeda atau mungkin dengan keadaan lingkungan yang berbeda, terkadang untuk pekerjaan mereka itu pun juga mobilitasnya atau dengan kata lain di sini untuk pergerakan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga biasanya sering begitu, atau bisa dikatakan juga di sini itu untuk pekerjaan-pekerjaan mereka itu juga sering berkontak dengan masyarakat atau orang di sekitar mereka, yang tentunya di sini hal itu juga diperlukan hand sanitizer begitu. Nah, di sini saya kembali lagi terkait dengan isolasi mandiri. Jadi di sini terkait dengan poin kapan perlu melakukan isolasi mandiri. Jadi mungkin Bapak Ibu sendiri sudah mengetahui begitu isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri sesuai dengan namanya isolasi mandiri. Jadi pada saat seseorang di sini individu itu melakukan isolasi diri mereka sendiri secara pribadi. Jadi mereka akan menjauhkan diri mereka untuk sementara dari lingkungan kerabat atau teman ataupun orang-orang di sekitar mereka. Nah, kapan hal ini bisa dilakukan begitu kan? Nah, hal ini perlu dilakukan pada saat hasil swab antigen ataupun PCR yang memang di sini dilakukan oleh tenaga yang berkompeten ya Bapak Ibu, oleh tenaga kesehatan di sini baik di rumah sakit, di puskesmas begitu kan, yang tentunya hasilnya di sini adalah positif. Tetapi dengan syarat spesifiknya di sini itu tidak memiliki gejala atau memiliki gejala yang ringan. Nah, mengapa memiliki gejala lebih ke yang tidak memiliki gejala dan memiliki gejala ringan? Dikarenakan Bapak Ibu sekalian pada saat mungkin nanti habis ini akan saya sampaikan juga terkait ada beberapa kategori untuk pasien COVID-19 itu sendiri, ada yang masuk kategori ringan, ada yang masuk kategori sedang, ada yang masuk kategori berat. Nah, pada saat misalnya untuk yang kategori sedang atau bahkan berat dilakukan isolasi mandiri, tentunya kan di sini butuh perawatan yang intensif pada saat ada keadaan yang memburuk, untuk peralatan medis sendiri ini tidak mendukung, tentunya itu akan membahayakan untuk pasien COVID tersebut. Nah, tetapi bagi mereka yang mungkin yang positif untuk terindikasi positif COVID, bagi mereka yang tidak mempunyai gejala ataupun gejalanya yang masih ringan, nah itu masih bisa melakukan perawatan dirinya secara mandiri seperti itu. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa di sini digarisbawahi bahwa pada saat isolasi mandiri bukan berarti Bapak Ibu sekalian bisa pergi keluar-keluar seperti, tapi memang Bapak Ibu sendiri harus benar-benar dalam keadaan karantina begitu di dalam rumah begitu kan, untuk dalam rentang waktu beberapa hari, dan sangat disarankan untuk tidak keluar dari rumah jika memang ada hal-hal yang mendesak seperti itu. Misalnya jika Bapak Ibu memang perlu untuk ke fasilitas kesehatan mungkin, atau mungkin ada keadaan genting lain, nah itu sangat kalau memang sangat mendesak itu tidak masalah, tapi tetap Bapak Ibu sendiri harus menggunakan APD, alat pelindung diri seperti masker salah satunya begitu kan. Kalau bisa masker sekarang kan juga Bapak Ibu tahu masker kan harus double begitu kan. Itu pun juga harus benar-benar diperhatikan seperti jangan sampai pada saat mungkin keadaan kita sudah membaik, tapi kan di sini kita tetap dalam keadaan COVID untuk orang yang melakukan isolasi mandiri. Jangan sampai pada saat kita keluar kita tidak memperhatikan pemakaian masker, salah satu contohnya seperti itu, kita juga bisa menjangkit orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang mau saya sharingkan terkait dengan kategori untuk pasien-pasien
COVID sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama terkait pasien ringan. Nah, pasien ringan di sini jelas bisa dilihat ya Bapak Ibu untuk gejalanya sendiri di sini. Jadi bisa dilihat ada demam, ada batuk, ada kelelahan ringan, penurunan berat badan untuk anoreksia. Jadi penurunan berat badan juga biasanya signifikan. Kemudian ada sakit kepala, terus kehilangan indera penciuman atau tidak bisa mencium, mungkin Bapak Ibu sering sekali, dan ini salah satu gejala yang sangat-sangat ini ya menggambarkan COVID-19 juga begitu. Jadi Bapak Ibu juga harus hati-hati, tidak hanya mungkin untuk kerabat Bapak Ibu sendiri juga, tapi untuk Bapak Ibu sendiri. Kemudian kehilangan indera pengecapan juga untuk beberapa kasus nyeri tulang, dan ada beberapa gejala yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Jadi di sini untuk gejala itu pun juga bermacam-macam Bapak Ibu, tidak selalu semua gejala ini pasti terlihat di seseorang dengan penderita COVID seperti itu. Nah, tetapi di sini ada beberapa yang ingin saya garis bawahi terkait dengan tanda-tanda vital yang bisa diperiksa atau bisa Bapak Ibu cek begitu. Nah, salah satu contohnya di sini yang pertama adalah demam. Nah, demam di sini itu biasanya memang menggambarkan ya, Bapak Ibu juga bisa menggambarkan untuk COVID-19, tapi perlu diingat juga bahwa tidak semua demam itu kan juga mengarah ke COVID-19. Maka dari itu seperti yang saya katakan tadi, gitu kan, perlu adanya pemeriksaan seperti tadi swab antigen ataupun PCR. Nah, kemudian setelah itu juga ini frekuensi nafas atau jumlah pernafasannya Bapak Ibu. Jadi pada saat satu kali hembusan, kemudian satu kali buang nafas begitu, nah itu hitungannya satu kali. Nah, kalau misalnya dilihat seperti itu, diperiksa itu bisa sampai 12 sampai 20 kali. Tapi di sini masih normal Bapak Ibu. Untuk 12 sampai 20 kali itu masih terhitung normal untuk orang biasa itu masih terhitung normal. Dan untuk saturasi oksigen, jadi saturasi oksigen di sini dikatakan lebih dari atau sama dengan 95%. Nah, saturasi oksigen di sini diartikan sebagai intinya jumlah oksigen yang ada dalam darah yang bisa terukur begitu Bapak Ibu. Nah, di sini hal yang mau saya sampaikan juga bahwa memang tiga hal ini yang penting untuk dilihat Bapak Ibu. Jadi terkait dengan demam, suhu tubuhnya, kemudian terkait dengan frekuensi nafasnya berapa kali per menit bersama dengan saturasi oksigennya. Nah, di sini ada dua alat yang seharusnya mungkin Bapak Ibu perlukan ya. Nanti saya akan katakan di belakang. Mungkin saya bilang dulu di awal, yaitu terkait dengan termometer dan pulse oximeter. Nanti di belakang akan saya jelaskan terkait dengan dua alat tersebut. Mungkin kalau untuk termometer Bapak Ibu pasti sudah mengetahui ya, tapi kalau untuk pulse oximeter mungkin tidak semua orang tahu terkait dengan hal itu. Jadi untuk termometer untuk mengukur suhu tubuh jelas, dan pulse oximeter itu untuk mengukur saturasi oksigen. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian jelas kalau Bapak Ibu tadi yang saya bilang untuk pasien tidak bergejala ataupun untuk pasien ringan, nah di sini itu sangat disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, mengapa tidak ke rumah sakit begitu kan Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sendiri juga pasti mengetahui begitu kan keadaan di Jogja sekarang, atau mungkin di luar Jogja, di luar kota, bahkan di luar pulau begitu kan, banyak sekali rumah sakit yang sedang kewalahan menangani pasien, terutama pasien COVID-19, karena ada keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan tempat juga begitu kan, fasilitas yang ada sangat terbatas, otomatis sangat disarankan untuk mereka-mereka yang masih bisa melakukan perawatan diri sendiri secara mandiri, itu sangat disarankan untuk melakukannya secara mandiri. Nah, di sini untuk terapi tidak akan begitu saya bahas Bapak Ibu, dikarenakan mungkin terapi juga di sini untuk obat-obatnya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini itu juga tergantung dari masing-masing pribadi seperti itu. Nah, terus juga mungkin beberapa kasus juga bisa diberikan multivitamin seperti vitamin C, vitamin D, ataupun mineral seperti zinc. Nah, di sini untuk lama perawatannya itu bisa dilakukan selama 10 hari isolasi sejak timbul gejala, dan minimal 3 hari bebas gejala. Atau mungkin Bapak Ibu juga sering melihat atau mendengar begitu dikatakan biasanya setidaknya 14 hari begitu. Nah, mengapa sih kok harus 14 hari begitu kan Bapak Ibu? Mengapa kok tidak kurang dari 5 hari, atau misalnya 5 hari saja begitu, atau 10 hari atau 10 hari saja untuk yang 3 hari atau 4 harinya itu tidak dilihat lagi. Nah, dikarenakan di sini secara ini juga secara medis, secara klinis begitu Bapak Ibu, dari kedokteran sendiri memang
di sini mengatakan bahwa untuk COVID-19 itu sendiri biasanya untuk gejalanya itu terlihat itu dalam rentang waktu pertama kali terlihat gejala sampai dengan 14 hari ke depan atau 2 minggu setelahnya. Nah, dari saat itulah gitu kan ditakutkan kalau misalnya kok di sini kita cuma melakukan isolasi mandiri hanya dengan kurun waktu 5 hari saja begitu Bapak Ibu. Sedangkan misalnya di hari ke-6, 7 bahkan hari seterusnya sampai dengan 14 hari ke depan tiba-tiba gejalanya baru keluar. Nah, itulah yang berbahaya begitu kan Bapak Ibu. Jangan sampai kita lepas kendali dengan keadaan kita sendiri, kita tidak tahu dengan keadaan kita sendiri. Oleh karena itu dengan isolasi mandiri ini kita bisa lebih waspada dengan keadaan kita sendiri. Jadi sangat disarankan memang harus dilakukan 14 hari. Jadi 10 hari isolasi, 3 hari atau 4 hari itu minimal kita harus melihat bahwa diri kita sendiri pada saat atau kerabat Bapak Ibu sendiri melakukan isolasi mandiri itu benar-benar sudah harus bebas dari gejala. Jadi sudah tidak ada demam, batuk, tadi frekuensi nafas yang meningkat mungkin. Jadi keadaannya sudah mulai membaik. Nah, kemudian bagaimana dengan pasien sedang? Bapak Ibu. Jadi yang seperti saya katakan tadi kalau untuk pasien sedang, jadi ini untuk gambaran untuk Bapak Ibu juga. Jadi jelas kalau untuk pasien sedang dia juga berarti kalau ini tidak disarankan malah untuk isolasi mandiri, tapi di sini malah harus untuk dilakukan perawatan di rumah sakit begitu. Karena mengapa kok saya di sini sharingkan juga memberitahu Bapak Ibu terkait pasien sedang dikarenakan takutnya gitu kan mungkin kerabat Bapak Ibu gitu mungkin ya ada yang sedang melakukan isolasi mandiri begitu kan. Nah, kan kita tidak tahu seperti yang saya bilang tadi dalam kurun waktu 14 hari ini keadaan seseorang itu bisa membaik bisa memburuk begitu kan Bapak Ibu. Nah, pada saat memburuknya itu Bapak Ibu sebenarnya harus mengetahui kalau sudah makin memburuk, nah berarti ini tanda-tanda harus saya bawa ke rumah sakit begitu. Jangan didiamkan saja di rumah, ditakutkan karena kalau misalnya mungkin beberapa hal yang Bapak Ibu lakukan itu kurang adekuat, kurang baik untuk bisa memperbaiki keadaan dari kerabat atau saudara dari Bapak Ibu begitu. Nah, di sini yang bisa dilihat Bapak Ibu yang ingin saya garis bawahi sama juga untuk demam. Jadi demamnya itu pasti lebih tinggi lagi. Kemudian, nah ini ada perbedaan juga kalau Bapak Ibu lihat kan karena Bapak Ibu tahu sendiri juga kalau misalnya seseorang yang terkena COVID kan pasti kan sesak nafas. Gitu. Jadi jumlah nafasnya juga per menitnya itu pastinya meningkat. Nah, di sini tadi kan awalnya 12 sampai dengan 20 kali per menit. Nah, di sini jadilah 20 sampai 30 kali per menit, Bapak Ibu. Jadi ada peningkatan lagi di sini. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Kemudian saturasi oksigennya juga di sini menurun. Tadi kan lebih dari atau sama dengan 95%, kalau di sini itu kurang dari 95%. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu juga mengetahui terkait oksigen itu pun juga sangat-sangat penting begitu ya untuk pasien-pasien COVID gitu yang memang mungkin dalam keadaan gawat darurat dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu biasanya juga pasti salah satunya itu harus diberi oksigen dikarenakan kenapa? Oksigen dalam tubuhnya, dalam darahnya itu berkurang Bapak Ibu. Karena tadi dia sesak nafas, oksigen yang didapatkan berkurang, otomatis saturasi oksigennya dia juga berkurang. Nah, kemudian lama perawatannya juga sama ya Bapak Ibu untuk di rumah sakitnya juga, tetapi nanti akan melihat lagi apakah ada perbaikan keadaannya semakin membaik atau malah memburuk. Jadi kalau memburuk bisa jadi terkait dengan perawatannya pun juga lama, kurun waktunya juga bisa bertambah lama. Dan target di sini terkait pasien berat atau kritis ya Bapak Ibu. Jadi sama juga saya di sini menggarisbawahi untuk demam, untuk jumlah pernafasan atau frekuensi nafasnya beserta dengan saturasi oksigennya. Jadi di sini demamnya masih sama, bahkan bisa lebih tinggi lagi begitu kan, bisa sampai 39 hampir 40 derajat Celcius. Bahkan frekuensi nafas ini yang tadinya 20 sampai 30 kali per menit yang untuk pasien sedang, untuk pasien berat atau kritis bahkan bisa sampai 30 kali per menit. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat orang asma begitu kan, nah ini bahkan mungkin bisa lebih parah dibandingkan itu karena saking sesak nafasnya. Dan tentunya saturasi oksigennya juga pasti turun, kurang dari 95%. Bahkan di sini beberapa kasus Bapak Ibu, tapi jangan sampai Bapak Ibu, yang saya maksud di sini saya menyampaikan terkait dengan pasien sedang, sebisa mungkin pada saat mungkin Bapak Ibu mengetahui, keadaan sanak saudara saya, teman saya, di lingkungan saya sendiri, begitu kan ada yang udah dalam keadaan pasien sedang, begitu sebisa mungkin itu kalau perlu dilarikan ke rumah sakit
untuk diperiksa begitu, apakah memang mungkin dipulangkan begitu, bisa dirawat lagi secara mandiri atau perlu dirawat di rumah sakit, karena jangan sampai sebelum keadaan memberat begitu. Nah, pada saat pasien berat ini pun juga bisa jadi gagal nafas begitu Bapak Ibu. Gagal nafas itu seperti apa? Sesuai namanya, jadi mereka tidak bisa bernafas dengan kemampuan mereka sendiri Bapak Ibu. Otomatis mereka harus dirawat menggunakan peralatan-peralatan medis gitu ya, yang bisa membantu mereka untuk bisa bernafas begitu, karena mereka sendiri itu bahkan tidak bisa bernafas Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya mereka harus benar-benar dinyatakan sembuh oleh dokter sendiri dengan hasil PCR negatif dan gejala-gejalanya mulai membaik. Jadi untuk apa tadi yang saya bilang, demamnya, terus frekuensi nafasnya, saturasi oksigennya dia mulai naik, kemudian untuk gejala-gejalanya pun juga sudah mulai hilang gitu. Nah, di sini saya ingin men-share-kan juga Bapak Ibu. Jadi kan terkait tadi yang saya bilang tadi, mungkin Bapak Ibu bisa dijadikan gambaran gitu kan, kalau misalnya baik diri saya sendiri ataupun orang lain begitu itu masuk dalam kategori yang seperti apa itu. Jangan sampai nantinya saya bilang ada keterlambatan begitu yang otomatis bisa membuat keadaan seorang makin tambah buruk. Nah, di sini hal apa saja yang perlu dilakukan pada saat isolasi mandiri? Jadi ada 8 poin yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di sini, gunakan kamar secara terpisah atau setidaknya di sini menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, terkait dengan penggunaan kamar terpisah ini sangat penting ya Bapak Ibu, dikarenakan kan kalau misalnya kita kontak begitu kan, kemudian dalam satu ruangan secara langsung begitu, karena itu kan otomatis pasti akan meningkatkan kemungkinan kita terjangkit COVID juga begitu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya di berita ataupun mungkin di radio atau mungkin di sosial media itu terkait yang namanya droplet Bapak Ibu. Jadi pada saat seseorang memang bersin ataupun batuk begitu kan, pasti kan ada cipratan-cipratan yang keluar begitu kan Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut sebagai droplet. Pada saat itu virus-virus COVID ini pada saat seorang terjangkit ini dia akan berterbangan di udara, dan otomatis bayangkan jika Bapak Ibu sendiri mungkin dalam satu ruangan yang sama begitu kan, tentunya pada saat Bapak Ibu menghirup virus tersebut ya, disitulah pada saat Bapak Ibu bisa terjangkit COVID-19. Nah, di sini yang saya sampaikan nanti pun itu saya harap untuk Bapak Ibu menangkapnya secara keseluruhan. Jadi poin-poin yang saya sampaikan ini itu tidak hanya satu poin yang berdiri sendiri, tapi nanti yang lain juga itu bisa dilakukan secara keseluruhan, secara bersama-sama. Nah, yang kedua terkait apa ini juga membantu untuk poin yang pertama, yaitu selalu menggunakan masker selama isolasi mandiri. Dikarenakan tadi kan Bapak Ibu sama, kalau misalnya ini terutama kan juga diperuntukkan misalnya pasien sendiri kan banyak, untuk pasien-pasien gitu kan yang melakukan isolasi mandiri itu kan tidak tinggal sendirian. Apalagi kalau misalnya melakukan perawatan itu kan pasti dibantu oleh keluarganya juga gitu kan Bapak Ibu. Nah, otomatis pada saat mereka keluar dari zona isolasi mandiri mereka, zona karantina mereka, itu otomatis kan mereka juga harus menggunakan masker juga begitu. Jangan sampai mungkin orang tersebut itu bisa menulari atau menjangkit orang-orang yang seharusnya itu negatif tapi jadi positif di rumah gitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu bisa melakukan pengukuran suhu harian serta observasi gejala lain, yaitu batuk atau sesak nafas. Ya, observasi yang tadi saya bilang itu ya tadi yang saya, pengukuran suhu, kemudian saturasi oksigen atau jumlah oksigen dalam darah. Nanti seperti yang saya bilang tadi, nanti alatnya akan saya tunjukkan di belakang. Jadi itu penting juga ya Bapak Ibu. Dikarenakan mungkin saya sangat tidak menyarankan untuk Bapak Ibu misalnya mungkin ada yang ngecek begitu ya, hanya menggunakan tangan sendiri ditempelkan ke leher ataupun ke dahi begitu kan. Nah, itu juga biasanya sangat-sangat tidak disarankan, karena biasanya itu pun juga bisa menyebabkan kesalahan gitu dalam pemeriksaan. Mungkin benar agak panas begitu kan, tapi bisa jadi yang Bapak Ibu rasakan itu aslinya tidak sepanas itu, atau mungkin bahkan minta tolong orang lain itu pun juga bisa jadi tidak sepanas itu gitu. Karena suhu tubuh dari orang lain itu pun juga bisa mempengaruhi pada saat melakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, maka dari itu saya sangat sarankan untuk Bapak Ibu itu bisa memiliki termometer sendiri. Dan untuk gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit kepala, sakit pegal-pegal begitu kan, itu juga bisa dilihat begitu.
yang tentunya kan tujuannya dilihat sendiri juga kan, intinya kita juga mau melihat supaya semakin lama, semakin hari, semakin ke depannya itu keadaan dari seseorang yang melakukan isolasi mandiri itu sendiri bisa mulai membaik. Dan yang keempat di sini, hindari pemakaian peralatan makan dan perlengkapan mandi bersama. Tentu saja ya Bapak Ibu, di sini jelas pasti ini harus dihindari dikarenakan ya sama seperti yang mendukung untuk poin 1 dan 2 juga begitu kan, otomatis kan kalau misalnya menggunakan kamar mandi yang sama, kemudian peralatan yang sama, kan bisa jadi ada virusnya di sana yang otomatis pada saat Bapak Ibu gunakan tidak sengaja masuk ke hidung, masuk ke mulut begitu kan, itu yang bisa menyebabkan terjangkit COVID-19 juga. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya mau lihatkan, jadi ada contoh-contohnya ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sering juga melihat untuk yang ada termometer yang ini ya, kayak termometer tembak gitu ya, tapi kan itu harganya pasti terlalu mahal begitu ya. Nah di sini ada beberapa yang mungkin saya sarankan bisa Bapak Ibu miliki juga. Yang sebelah kiri ini, pojok kiri atas ini termometer yang digital Bapak Ibu. Di sini saya sendiri punya begitu kan, harganya mungkin kalau saya beli sendiri itu sekitar 30.000 pas, mungkin saya juga tidak tahu, tapi biasanya Bapak Ibu bisa beli di apotek ataupun alat-alat kesehatan itu bisa ada yang jual. Saya sarankan mungkin beli yang misalnya sudah bisa diberikan ini ya Bapak Ibu, bisa diganti-ganti menggunakan baterai begitu, karena ada yang jual begitu tapi 1000 kali pakai biasanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mungkin beli yang ini apa untuk yang bisa diganti-ganti baterai, jadi sampai ke depannya begitu kan, selama masa pandemi COVID ini masih bisa digunakan terus menerus. Baterainya itu pun ya baterai seperti baterai jam begitu Bapak Ibu. Nah di sini penggunanya sama seperti biasa begitu kan, dimasukkan ke dalam ketiak begitu. Nah kalau untuk ini Bapak Ibu di sini juga ada biasanya yang lebih murah begitu ya, biasanya sekitar 10 ribuan gitu, mungkin belasan ribu, cuma ini untuk yang termometer air raksa begitu. Nah, untuk yang bawah ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu yang namanya pulse oximeter. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat gitu kan di film atau di sinetron atau mungkin di acara-acara lain gitu, atau mungkin bahkan pernah melihat secara langsung di rumah sakit begitu kan. Nah, ini biasanya itu ditempelkan, disebitkan di jari telunjuk Bapak Ibu, jari telunjuk bisa, ibu jari bisa. Nah, jadi alat ini secara langsung sudah secara otomatis itu mengukur saturasi oksigen atau oksigen yang ada dalam tubuh seseorang yang digunakan alat ini yang dinamakan pulse oximeter tadi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk yang angka 98 inilah yang menunjukkan untuk apa saturasi dari oksigennya. Jadi pada saat menggunakan ini begitu kan bisa diketahui. Nah, 98% ini jadi 95% ke atas itu dikatakan baik. Kalau udah di bawah 95%, nah itu harus sudah mulai was-was, sudah mulai waspada begitu. Jangan-jangan di sini mulai ada tanda-tanda untuk COVID tadi, karena kan mungkin gara-gara sesak nafasnya begitu kan Bapak Ibu. Nah ini gambarannya untuk apa alat yang saya katakan lagi sebagai pulse oximeter tadi. Nah kemudian saya lanjutkan lagi untuk poin yang kelima, melanjutkan hal-hal yang perlu dilakukan selama isolasi mandiri. Jadi bisa Bapak Ibu menerapkan, mungkin Bapak Ibu juga sering sudah dengar, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Itu terdiri dari apa saja? Bisa mengonsumsi makan makanan yang bergizi, cuci tangan 6 langkah, kemudian etika batuk dan bersin. Nah kalau terkait dengan mengonsumsi makanan bergizi ini ya tentunya Bapak Ibu harus lengkap begitu ya. Kalau tidak makan buah harus ada sayuran, kalau tidak ada sayur ya berarti buahnya juga harus setidaknya harus konsumsi buah begitu tiap harinya. Kemudian protein-protein gitu kan yang mengandung protein seperti telur, daging ikan, daging ayam begitu kan, itu yang juga biasanya sangat penting, karena Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa sistem imun yang membantu kita begitu kan untuk menangkal kita supaya tidak terjangkit COVID-19 itu. Nah, antibodi yang membantu itu dasarnya sendiri Bapak Ibu itu dibentuk dari protein. Jadi maka dari itu mengapa kok makanan berprotein itu juga penting, tetapi juga harus dibatasi. Maksudnya juga tidak dalam jumlah yang berlebih, tapi jumlah yang cukup. Begitu itu juga penting karena tadi Bapak Ibu perlu hal tersebut dikarenakan itu juga akan membantu sistem imun atau antibodi atau sistem pertahanan diri sendiri Bapak Ibu itu lebih baik dalam menangkal di sini terkait terutama untuk COVID-19 itu sendiri. Kemudian yang lain-lain mungkin tadi yang sempat di belakang terkait dengan penggunaan vitamin C, vitamin D, multivitamin itu juga penting Bapak Ibu. Dan cuci tangan 6 langkah jelas, kemudian etika batuk dan bersin. Jadi pada saat Bapak Ibu
batuk atau bersin kan seharusnya kan kalau memang sekarang kan pasti menggunakan masker gitu. Tapi kalau pada saat tidak menggunakan masker itu pun sangat disarankan untuk kalau etika batuk dan bersin kan berarti harus ditutupi ya Bapak Ibu, jangan sampai tadi yang saya bilang tadi yang namanya droplet tadi yang keluar cipratan dari batuk atau bersin itu berterbangan dan itu bisa menyebabkan menjangkiti orang lain juga. Kemudian yang ke ini ya ke 6 berarti Bapak Ibu terkait dengan berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, hal tersebut juga pada saat mungkin Bapak Ibu di ruang terbuka itu pun atau di luar begitu juga harus tetap menggunakan masker ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada penjelasan secara klinisnya juga Bapak Ibu. Jadi memang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya mengapa sih kok harus berjemur gitu kan? Apakah ada landasannya memang kenapa mungkin Bapak Ibu juga ada sempat berikan apakah benar-benar terkait dengan berjemur itu memang benar-benar membantu? Jawabannya iya Bapak Ibu, mana memang benar-benar membantu. Jadi mungkin secara ini ya Bapak Ibu saya jelaskan sedikit bahwa di kulit kita ya Bapak Ibu pada saat terpapar sinar matahari, terutama di sini saya garis bawahi sinar matahari pagi itu biasanya di antara jam-jam 9 gitu sampai jam 10 atau setengah 11. Kalau tidak disarankan jam-jam 11 sampai jam 12 gitu kan, karena sinar matahari sudah lebih panas gitu Bapak Ibu, dan itu pun juga tidak baik untuk kulit Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya itu jadi secara langsung ya Bapak Ibu di kulit dari kita semua ya Bapak Ibu, di kulit manusia itu ada semacam zat tertentu yang belum terbentuk dan pada saat dia terkena sinar matahari itu akan membantu zat tersebut yang ada di dalam kulit kita itu bisa berubah menjadi vitamin D Bapak Ibu. Oleh karena itu mengapa disarankan begitu kan untuk berjemur di sinar matahari pagi dikarenakan itu juga akan meningkatkan kadar dari vitamin D sendiri di dalam tubuh kita gitu. Mungkin dalam beberapa kasus memang tidak bisa membantu secara keseluruhan, tapi itu pastinya bisa membantu juga karena beberapa kasus juga mungkin kan pasien COVID juga ada yang dibantu dengan suplemen dari luar juga. Tapi intinya juga perlu dilakukan untuk berjemur ini di bawah sinar matahari pagi. Dikarenakan Bapak Ibu untuk vitamin D sendiri itu juga membantu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kemudian yang ketujuh terkait dengan menjaga kebersihan rumah dengan desinfektan, ini juga berkaitan ya Bapak, terkait dengan hand sanitizer tadi, kemudian penggunaan alkohol gitu, mungkin itu juga perlu pada saat mungkin beberapa tempat gitu kan, mungkin yang sering-sering disentuh begitu, ataupun mungkin beberapa tempat yang memang sering berkontak langsung dengan pasien isolasi mandiri atau kerabat Bapak Ibu yang melakukan isolasi mandiri, nah itu bisa dibersihkan dengan desinfektan, jadi bisa menggunakan alkohol ataupun hand sanitizer itu sendiri. Kemudian pada saat itu pun pada saat Bapak Ibu juga mencuci piring begitu kan menggunakan sabun-sabun cuci piring yang sudah ada gitu, kemudian mengepel lantai dengan menggunakan merek-merek tertentu yang sudah ada juga gitu kan, obat-obat lantai begitu biasanya disebut seperti itu pun juga sudah membantu terkait dengan desinfeksi atau penggunaan desinfektan sendiri untuk menjaga kebersihan rumah. Dan itu juga penting Bapak Ibu dikarenakan untuk bahan-bahan tersebut tuh punya mekanisme tersendiri untuk bisa membunuh virus, terutama virus COVID ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk poin ke-8, Universitas Plan Kesehatan jika keadaan memburuk. Jadi yang tadi saya bilang sendiri perlu diketahui gitu kan, apakah ini masuk pasien ringan, pasien sedang ataupun pasien yang berat atau bahkan ke arah kritis, supaya pada saat ada mungkin untuk yang pasien ringan begitu kan, ataupun pasien tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri, jika ada keadaan yang memburuk, nah itu kita bisa larikan ke pelayanan kesehatan baik ke puskesmas, ke klinik ataupun ke rumah sakit. Nah, kita akan berlanjut ya Bapak Ibu ke program yang selanjutnya, yaitu terkait dengan pembuatan hand sanitizer. Jadi sini saya satukan juga, saya gabungkan juga dikarenakan tadi yang saya bilang pada saat seseorang begitu kan, bahkan mungkin untuk orang isolasi mandiri ataupun tidak melakukan isolasi mandiri, khususnya bagi mereka mungkin yang sangat mendesak harus keluar begitu kan Bapak Ibu. Nah, ini juga sangat disarankan untuk membawa hand sanitizer kemana-mana, karena kan kita tidak selalu bisa begitu kan untuk kemana-mana, mungkin di mana-mana bisa cuci tangan begitu kan Bapak Ibu. Nah, di sini
pentingnya untuk membawa hand sanitizer sebagai tindakan pencegahan juga supaya untuk tangan kita itu juga bisa dalam keadaan bersih seperti itu. Nah, di sini bahan-bahannya mungkin saya juga pernah mendengar dari Pak Tukino langsung secara sendiri ya bahwa katanya juga Bapak Ibu mungkin beberapa juga sudah ada yang pernah mendapat ini ya terkait dengan apa edukasi ini begitu. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi beberapa poin yang penting juga terkait dengan pembuatan hand sanitizer dan nanti mengapa pentingnya untuk membawa hand sanitizer tadi. Jadi yang pertama di sini alkoholnya jelas gunakan alkohol 70% ya Bapak Ibu. Jadi memang mengapa tidak menggunakan alkohol yang lain ya? Karena kan alkohol 70% ini sendiri juga memang sudah sudah kuat untuk melawan virus seperti itu. Nah, kemudian uh, untuk bahan kedua gel aloe vera atau lidah buaya ini juga bisa digunakan, tetapi artinya sendiri sih juga tidak harus ya Bapak Ibu, tidak harus digunakan karena biasanya pun ada yang memang hanya menggunakan campuran dari alkohol 70% saja. Tapi di sini memang disarankan untuk menggunakan gel aloe vera karena kan jika digunakan dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus kita takutkan juga mungkin kulitnya menjadi kering gitu Bapak Ibu. Nah, di sini dengan menggunakan gel aloe vera atau lidah buaya sebagai pelembab begitu kan itu juga bisa mengurangi efek samping seperti kulit kering gitu kan atau kemerahan begitu karena terlalu lama menggunakan alkohol ini sendiri. Nah, tentunya dengan menggunakan gel aloe vera ini juga bisa mengurangi hal tersebut. Nah, kalau untuk yang bahan ketiga ini essential oil dari kulit lemon atau bunga ataupun essential oil yang lain apapun itu tidak harus digunakan Bapak Ibu. Jadi itu kan cuma hanya sebagai bahan tambahan saja supaya ada aroma begitu kan dari hand sanitizer-nya. Nah, cara pembuatannya seperti apa? Bisa disiapkan tadi alkohol 70%-nya gel lidah buayanya beserta dengan esensial tadi yang saya bilang tadi, tapi tidak harus digunakan. Itu perbandingannya 1:3 biasanya. Kalau memang mau dibuat lebih ya intinya harus perbandingan 1:3 ya Bapak Ibu. Untuk yang jelas yang alkoholnya itu harus lebih banyak, misalnya 50 gram untuk gel aloe vera-nya berarti harus 50 ml untuk alkoholnya seperti itu. Dikarenakan ya biar perbandingannya juga di sini untuk hand sanitizer yang kita pakai itu juga bisa efektif itu untuk membunuh virus. Dan di sini bisa dicampurkan dan diaduk dan ditunggu selama 15 menit. Jadi memang pembuatannya sangat mudah ya Bapak Ibu. Nah, di sini mengapa saya juga men-sharingkan terkait dengan hal ini karena untuk informasi yang saya cari juga Bapak Ibu per bulan Juli ini juga begitu kan dikatakan memang kan untuk hand sanitizer di sini kan juga ada penurunan harga memang, tetapi untuk beberapa lain mungkin untuk dalam jumlah yang banyak mungkin 500 mili begitu kan atau setengah 250 mili itu biasanya harganya malah mengalami peningkatan. Tapi yang kemasan kecil-kecil itu seperti apa 50 mili, 100 yang lebih kecil lagi begitu 150 mili biasanya harganya memang tidak begitu mahal. Tapi di sini saya ingin men-sharekan hal ini supaya nanti Bapak Ibu mungkin bisa mengingat lagi cara pembuatan terkait dengan hand sanitizer ini dan nantinya juga tentunya di sini tujuannya juga bisa mengurangi pengeluaran dari Bapak Ibu gitu kan. Misalkan kalau sering pakai ini juga kan pasti juga cepat habis gitu kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli sendiri begitu membuat sendiri itu dengan mungkin peralatan atau mungkin tempat semprot yang bekas yang sudah ada itu juga bisa digunakan kembali. Nah, begitu Bapak. Nah, baru tadi kalau sudah digabung semua, baru nanti dipindahkan ke wadah semprot atau sejenisnya yang bisa digunakan dan dibawa kemana-mana. Nah, yang tadi yang sudah saya katakan tadi terkait pentingnya, terutama untuk alkohol 70% dikarenakan tadi untuk alkohol 70% itu sudah memang untuk ampuh ya Bapak Ibu, punya mekanisme tersendiri untuk dapat membunuh bakteri maupun virus. Dan di sini tentunya hand sanitizer penting dikarenakan bisa dibawa kemana saja begitu kan. Dan saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa selalu cuci tangan di mana-mana, kan otomatis di sini pentingnya untuk membawa hand sanitizer. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu. Di sini kita sudah sampai kesimpulan beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan tadi. Yang pertama berarti pentingnya kita sendiri untuk membawa hand sanitizer kemana-mana karena tadi hal itu juga akan membantu gitu kan pada saat Bapak Ibu mungkin kontak dengan orang lain, berjabat tangan, mungkin pegang sana pegang sini begitu kan peralatan-peralatan tertentu di luar dari keadaan rumah Bapak Ibu begitu kan. Nah, hand sanitizer ini tentunya bisa membantu
Walaupun memang cuci tangan di sini jelas pasti lebih baik ya Bapak Ibu, tapi di sana sebagai tindakan pencegahan hand sanitizer juga sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, waspada dalam keadaan diri sendiri dan rutin melakukan pengecekan. Jadi sini saya juga berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak hanya ditekankan untuk seseorang yang melakukan isolasi mandiri atau terindikasi gitu kan pada saat melakukan swab antigen ataupun PCR-nya positif COVID, tetapi bagi Bapak Ibu sendiri yang di sini tidak terindikasi negatif itu juga perlu melakukan pengecekan gitu kan, kita tidak tahu gitu kan, misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu, jadi Bapak Ibu harus tetap waspada dengan keadaan Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini tentunya pada saat Bapak Ibu waspada dengan keadaan tersebut begitu kan, terkait dengan hand sanitizer, terutama keadaan Bapak Ibu sendiri juga, tentunya Bapak Ibu akan aman dan keluarga Bapak Ibu sendiri, warga sekitar, kerabat, sanak saudara Bapak Ibu juga pastinya akan aman seperti itu. Mungkin nanti menanggapi seperti yang program kemarin Bapak Ibu, nanti akan saya sharingkan juga untuk video dan poster yang sudah ada yang nanti bisa di-sharingkan ke masyarakat Sontolo Kidul juga. Ya, mungkin sekian dari penyampaian program kami Bapak Ibu untuk program ketiga dan program keempat. Terima kasih. Mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan bisa bertanya. Saya Mas Yovan. Oh iya, baik Pak. Tadi Mas Yovan mengatakan kalau virus COVID-19 bisa berterbangan di udara. Nah, pertanyaan saya, bisa setahan berapa lamakah virus itu berterbangan di suhu ruangan dan suhu terbuka? Yang mestinya beda ya suhunya, yang suhu yang rendah, dan jadi bisa bertahan selama apa gitu untuk mengantisipasi saja. Dan itu aja sementara. Terima kasih. Baik Pak. Oke, kalau begitu langsung saya jawab ya Pak untuk pertanyaan. Jadi untuk hal itu memang tergantung ya Pak untuk ini, karena ketahanan dari untuk virus ini kan juga berbeda-beda. Saya sudah pernah membaca Bapak untuk terkait ini Pak. Jadi mungkin bisa bertahan bahkan bisa sampai 2 hari bahkan 3 hari begitu ya Pak. Dan itu memang tergantung dari suhunya juga Pak. Jadi kan mungkin saya ambil sedikit dari contoh ya Pak, terkait dengan vaksin gitu. Vaksin di sini kan yang sempat saya bilang kemarin itu kan contohnya mungkin vaksin AstraZeneca begitu kan, yang memang di sini vaksinnya dalam keadaan hidup tapi dimatikan, maksudnya dilemahkan begitu kan Bapak. Nah ini kan kalau mungkin bagi Bapak sendiri yang sudah vaksin atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang sudah vaksin yang lain itu kan di sana itu pasti terlihat bahwa vaksin itu diletakkan di wadah tertentu yang di sini biasanya wadahnya itu suhunya rendah begitu. Nah otomatis kebalikannya pada saat di suhu yang tinggi panas begitu kan, tidak lembab. Nah itu otomatis kemungkinan untuk bertahan lamanya virus ini itu bisa lebih sebentar begitu dibandingkan keadaan yang lembab begitu kan, kemudian suhunya rendah begitu, biasanya hal tersebut bisa lebih lama begitu Pak. Jadi kalau yang saya lihat sendiri itu biasanya bisa sampai 2 bahkan 3 hari begitu Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Oke, terima kasih. Kalau otomatis bisa ya. Kalau menempel di makhluk hidup kan jelas bisa, contohnya di tangan dan sebagainya ya. Mungkin ya, kalau di benda mati misalnya handle pintu atau handphone atau segala macam lah, itu juga bisa bertahannya selama kalau di udara kah? Terima kasih. Oh ya Pak, jadi sama ya Pak, memang itu, jadi memang untuk itu tuh yang lebih mempengaruhi biasanya lebih ke suhu ruangan sendiri itu ya Pak. Biasanya mungkin kalau tadi yang saya bilang suhunya tinggi atau rendah, jadi memang pada saat dia di udara, nanti kan pada saat di udara pun nanti dia mesti bisa menempel tadi yang Bapak bilang, mungkin menempel di gagang pintu, menempel di di peralatan-peralatan gitu kan, itu pasti sama juga. Jadi keadaan dan kondisinya itu juga menyesuaikan dengan suhu ruangan tadi, dan tentunya sama juga terkait dengan yang di udara, baik yang menempel di peralatan-peralatan atau bahkan di makhluk hidup begitu Pak. Jadi memang tadi yang saya bilang tadi, kayak penggunaan hand sanitizer, kemudian cuci tangan itu sangat penting, karena pada saat terkena hal tersebut, kayak tadi misalnya kayak hand sanitizer itu pun atau
menggunakan desinfektan seperti alkohol yang disemprotkan gitu kan Pak, misalnya kayak di gagang pintu, terus di tempat-tempat apa itu yang sering sekali kontak dengan manusia begitu ya Pak. Nah itu saya sarankan untuk bisa disemprot begitu, dikarenakan biasanya di sanalah tempat banyak apa banyak ini apa banyak untuk virusnya begitu Pak. Jadi memang sama Pak, untuk waktunya juga, untuk ketahanan juga biasanya sama. Untuk di udara, baik yang menempel di perabotan rumah atau di makhluk hidup. Mungkin Saudari Kesia mau menambahkan? Ya, jadi selamat malam. Untuk pertanyaan yang berapa lama bisa bertahan di benda-benda seperti itu. Yang pertama, kita harus bisa membedakan benda itu memiliki pori-pori atau tidak. Contohnya, benda-benda yang memiliki pori-pori itu seperti tisu, jadi masih punya lubang-lubang seperti itu. Sedangkan yang satunya seperti kayu atau seperti gagang pintu atau seperti apa ya yang lebih padat, itu biasanya lebih lama daripada yang memiliki pori-pori. Nah, yang biasanya yang memiliki pori-pori atau yang berlubang-lubang seperti tisu, seperti kapas, itu biasanya bertahan dari beberapa menit hingga beberapa jam seperti itu. Namun pada bagian benda-benda yang lebih padat seperti pintu, seperti HP, seperti besi itu biasanya lebih lama, bisa berhari-hari atau bahkan bisa berminggu-minggu, tergantung dari kelembapan, suhu, dan juga dari benda itu sendiri yang ditempeli seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Begitu Pak, mungkin tambahannya dari Saudari Kesia juga tadi. Oke, terima kasih, terima kasih. Sementara saya cukup. Oke, terima kasih juga untuk pertanyaan Pak. Ya, Mas, mau nanya. Oh iya, baik Pak Wito, silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan tentang isolasi mandiri. Jadi kalau rata-rata untuk penduduk yang Sintoro Kidul ini rumahnya itu terbatas kamarnya. Kalau misalnya kamarnya sudah bisa sendiri, tapi kamar mandinya satu. Kemudian dalam satu keluarga ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian mengupayakan supaya tempat untuk mandinya itu dalam satu kamar yang sama, tapi wadah dan airnya berbeda, sabun berbeda, sikat berbeda, pasta gigi berbeda. Ini apa masih dimungkinkan dalam isoman itu dalam satu keluarga masih jadi satu rumah? Kemudian yang berikutnya adalah yang saya tanyakan mengenai fasilitas kesehatan. Bagi orang kecil kalau misalnya sudah dinyatakan selesai isolasi mandiri, tapi ternyata kan fasilitas untuk swab PCR maupun swab antigen maupun PCR itu sudah tidak ada. Ini apakah bagi yang mereka tidak mampu untuk swab antigen sendiri, untuk PCR sendiri, yang dinyatakan ini betul-betul memang dia sudah tidak bisa menularkan lagi kepada orang lain. Yang saya tanyakan tentang itu. Mohon ada penjelasannya. Terima kasih. Oh ya Pak, terima kasih untuk pertanyaan Pak. Mungkin akan saya bantu terlebih dahulu untuk pertanyaan yang kedua ya Pak. Tadi yang untuk apa yang terkait kalau misalnya mungkin keadaannya sudah diisolasi mandiri, tetapi mungkin terkait dengan fasilitas kesehatan tadi, terkait dengan swab antigen bahkan PCR begitu kan tidak memungkinkan begitu terkait dengan sumber daya yang ada begitu kan Pak. Nah jadi memang terkait dengan hal itu mungkin bisa ini ya Pak seperti yang saya bilang tadi, yang tadi itu kan untuk 14 harinya Pak, 10 harinya itu kan benar-benar untuk isolasinya dan 4 harinya itu dia biasanya bebas gejala Pak. Jadi yang saya lihat sendiri memang mungkin secara langsung tidak harus untuk cek kembali seperti itu. Kalau memang di sini dalam tanda kutip begitu kan Pak, seharusnya memang lebih baik memang lakukan pemeriksaan kembali begitu kan, untuk memastikan apakah masih positif atau maksudnya masih positif atau tidak gitu kan. Tapi memang di saat seperti itu yang memang situasi kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan swab antigen ataupun PCR sendiri, nah itu tentunya seperti yang saya bilang tadi Pak, tetap harus
memperhatikan terkait dengan alat pelindung diri seperti penggunaan masker, begitu penggunaan hand sanitizer itu kemana-mana tetap harus digunakan juga, karena kan kita tidak tahu sendiri juga pada saat kita tidak melakukan hal tersebut apakah benar-benar keadaan seperti ini tuh kemungkinan besar bisa menjangkiti orang lain atau tidak gitu Pak. Nah, kemudian hal yang mau saya garis bawahi lagi Pak, bahwa memang seseorang yang memang sudah terkena COVID ini kan memang bisa jadi untuk hasil pemeriksaan dia dinyatakan untuk tidak positif, maksudnya negatif gitu kan Pak. Tapi kan memang untuk virus ini kan tidak pernah bisa mati begitu Pak. Jadi memang tetap tubuh manusia apalagi yang memang sudah pernah terjangkit COVID. Jadi pada saat keadaan tubuh mereka di sini mungkin tidak fit begitu Pak. Kemudian keadaannya ya tidak fit begitu, itu sangat mungkin bisa terkena COVID lagi begitu Pak. Jadi sangat bisa untuk terjangkit COVID lagi, karena tadi yang saya katakan untuk virusnya sendiri itu biasanya dia tidak aktif tapi masih ada di tubuh. Jadi kalau memang terkait dengan pertanyaan dari Pak Wito tadi untuk yang kedua, pada saat belum bisa gitu kan, atau bahkan mungkin tidak bisa, itu sangat disarankan untuk tetap melakukan alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, kemudian kebersihan itu tetap harus dijaga Pak. Jadi itu sih Pak untuk yang ini. Masalahnya gini loh Mas, saya kan punya temen. Ya Pak. Setelah 14 hari itu dinyatakan selesai isolasi mandiri, tetapi dia itu orang tanpa gejala. Dan karena itu dia mau melakukan hajatan pernikahan, mau menikah, itu lalu swab lagi. Ternyata masih positif. Bahkan ada satu teman lagi yang sampai 3 kali itu positif. Ini sebenarnya gimana ini mengenai itu, makanya saya tanyakan, karena kalau setiap orang yang mempunyai terpapar oleh COVID ini lalu dinyatakan positif, lalu sampai 3 kali swab masih positif, ini kan kadang-kadang juga akan memakan waktu yang panjang. Makanya saya membaca instruksi dari Bupati itu, kalau memang orangnya sudah sehat, setelah isoman selesai, lalu dari rumah sakit sendiri memberikan pernyataan bahwa sudah selesai isolasi mandiri, boleh beraktivitas kembali dengan catatan masih tetap protokol kesehatan. Ini gini penjelasannya. Jadi makanya saya tanyakan sebenarnya. Kemudian yang berkaitan dengan virusnya masih tetap dalam tubuh. Saya pernah baca bahwa kalau orang itu CT value-nya sudah tinggi, itu katanya virusnya itu tinggal bangkai-bangkainya, sehingga tidak bisa aktif kembali. Ini kan agak kontra dengan penjelasannya tadi. Ini yang benar gimana ini? Makasih. Iya, terima kasih Pak. Untuk mungkin langsung saya tanggapi dulu ya Pak, untuk yang tadi memang mungkin kan seperti yang ini ya Pak, keadaan tubuh manusia itu kan juga berbeda-beda ya Pak, tadi terkait dengan yang mungkin tadi Pak Wito sempat mengatakan, teman Pak Wito yang sempat 3 kali dilakukan untuk pengecekan gitu kan masih positif ya Pak, karena memang di sini kita sendiri juga tidak tahu ya untuk keadaan seseorang itu terkait dengan sistem imunnya begitu kan Pak. Untuk virusnya itu mungkin tidak secara keseluruhan sudah hilang semua gitu, atau tadi yang Bapak bilang kan pada saat melakukan untuk pengecekan swab antigen itu kan masih positif, karena kan tadi yang saya katakan untuk keadaan tubuh seorang itu juga berbeda-beda Pak. Karena memang kan tadi yang seperti dikatakan juga di awal, bisa juga kan pada saat seseorang yang isolasi mandiri dengan keadaan positif COVID tapi tanpa gejala. Nah, jadi itu seperti hal yang sama begitu Pak. Jadi memang mau nggak mau mungkin biasanya memang harus tadi yang seperti yang Pak Wito katakan, itu memang ya mau nggak mau yang bisa dilakukan tuh protokol kesehatan begitu Pak. Nah itu kan mungkin kalau itu mungkin saya kembalikan lagi ya Pak ke informasi dari rumah sakit. Sebelumnya mohon maaf Pak, karena kan keterbatasan informasi yang saya dapatkan juga, karena di sini saya belum langsung juga terjun sebagai tenaga kesehatan gitu Pak. Jadi mungkin terkait dengan hal itu bisa jadi
ada ini juga saran dan masukan biasanya dari rumah sakit begitu kan, ataupun dari pelayanan kesehatan itu biasanya perlu berapa lama lagi gitu untuk melakukan selanjutnya untuk melakukan swab antigen ataupun PCR gitu Pak. Nah kemudian untuk yang tadi yang Bapak bilang kontra tadi untuk yang city value memang benar Pak terkait dengan hal itu. Jadi keadaan itu kan memang ada di mana untuk virusnya itu benar-benar tadi yang Bapak bilang tadi cuman bangkai-bangkainya begitu kan, kayak bagian-bagian dari tubuhnya saja begitu yang ada di dalam itu benar Pak. Tapi memang ada rentang waktu tertentu dan tergantung dari sistem imun tubuh kita juga Pak. Yang saya bilang dorman tadi itu dikarenakan kita juga tidak mengetahui ya Pak, saat virus ini kan ini Bapak aktif begitu ya Pak, aktif membelah begitu jika dikatakan dia bisa membelah jumlahnya bahkan hingga berjuta-juta begitu Pak. Nah itu yang saya katakan mungkin pada saat kita tidak tahu ya Pak yang mungkin terkait dengan ini, karena saya juga baca Pak terkait dengan hal ini bahwa mungkin masih ada kemungkinan terkait dengan mungkin benar kata Pak Wito tadi ada virus-virus yang memang sudah mati yang jadi bangkai begitu kan di sini, tapi ada juga di sini untuk virus-virus itu yang masih hidup begitu Pak, yang memang di sini dia nantinya pada saat keadaan sistem imun tubuh kita melemah. Nah, itulah pada saat di mana mereka bisa membelah diri lagi, bisa bertambah banyak lagi dan itu bisa bergejala lagi begitu Pak. Jadi otomatis memang untuk seseorang yang ini bisa positif atau tidak, kemudian pemeriksaannya dia nanti swab antigen atau PCR yang positif tidak itu memang masih tergantung oleh keadaan tubuh kita masing-masing. Oleh karena itu mengapa juga mungkin Bapak mengetahui juga kan mungkin Pak Wito pernah mendengar terapi plasma konvalesen Pak? Ya. Pak Wito pernah mendengar terapi plasma konvalesen Pak? Belum. Oh belum pernah. Ya. Itu mungkin diambilkan dari darahnya orang yang itu. Iya betul Pak, betul sekali Pak. Jadi memang yang diambil dari seseorang yang sudah pernah terjangkit COVID gitu kan Pak. Nah itu kan membuktikan juga bahwa tubuh kita itu sudah merekam gitu Pak. Setidaknya bahasanya mungkin merekam terkait dengan membentuk antibodi begitu kan Pak. Karena kan dikarenakan dalam tubuh kita juga ini ada itu Pak, ada virusnya tadi sebelumnya begitu. Itu sih untuk yang kemudian kalau untuk yang ini Pak, untuk yang kalau misalnya ini ya Pak, kalau misalnya untuk yang paten tadi ya Pak, untuk yang bagaimana kalau misalnya untuk misalnya kamarnya terbatas begitu kan Pak, kemudian mungkin kamar mandinya juga ada satu begitu kan Pak. Nah itu saya juga pernah mendengar gitu kasus seperti itu ataupun beberapa keluarga yang memang punya kasus seperti itu. Nah ini memang ini ya Pak, saya tidak tahu, mungkin akan saya tanyakan lagi ke Pak Wito. Mungkin saya kemarin sempat dengar kalau nggak salah ada kabar dari Pak Wito atau mungkin lingkungan sekitar Pak Wito yang ada isolasi mandiri itu keadaannya seperti itu atau ada kamar terpisah gitu Pak? Kalau yang anak saya itu kan iya, Pak. Ada satu. Lalu anak saya dan istrinya dan anaknya itu positif. Lalu saya pisahkan pindah rumah. Kemudian saya bertiga yang di satu rumah, swab PCR negatif bertiga, sehingga ini terpisah. Tapi yang saya tanyakan itu seandainya saya itu punya 3 kamar, lalu ada satu yang positif, yang 2 negatif. Yang satu positif 1 kamar, tapi kamar mandinya hanya 1. Nah, misalnya itu lalu 1 kamar mandi itu dipakai bersama, tetapi alat mandi dan tempat mandinya misalnya pakai ember, misalnya ditolong dengan bukan dengan bak, tapi dengan tempat tertentu. Ini sudah memenuhi syarat gitu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau memang terkait tadi yang kalau kamar berarti tidak ada masalah ya Pak, berarti terkait kayak kamar mandinya begitu kan Pak. Nah itu secara yang saya ini juga yang saya dapatkan tuh memang biasanya sangat tidak disarankan ya Pak, dikarenakan tadi yang itu masih berpotensi besar begitu untuk ini, walaupun memang kalau yang saya tahu sendiri ya Pak, untuk beberapa yang saya dapatkan informasi juga kan biasanya untuk itu kan biasanya juga tetap dalam pengawasan. Misalnya kalau mungkin di lingkungan seperti itu kan mungkin pengawasan puskesmas juga. Setahu saya
ada beberapa teman saya juga yang mungkin sanak saudara keluarganya ada yang positif COVID seperti itu, biasanya kan juga pasti setiap berapa kali itu pasti didatangkan ada petugas kesehatan juga dari puskesmas. Nah kalau seperti itu seharusnya Pak, kalau yang saya tangkap di sini itu seperti tadi yang salah satu poin terkait dengan isolasi mandiri itu tentang penggunaan desinfektan Pak. Jadi mungkin penyemprotan desinfektan. Berarti kalau itu ya berarti harus ini sih Pak, harus benar-benar setelah dipakai mandi begitu ya kan, kalau memang benar-benar sangat mendesak kok cuma ada satu kamar mandi itu, tapi di sini saya sih bahwa hal tersebut sangat tidak disarankan Pak. Nah kalau misalnya memang tadi Pak Wito mengatakan dalam keadaan hanya bisa satu kamar mandi, berarti memang mungkin pada saat seseorang yang lagi isolasi mandiri ini dia positif, nah ini kan berarti pada saat dia mandi, nah itu kan tadi segala suatu peralatannya baik sabun, peralatan-peralatan lain itu semuanya harus berbeda begitu Pak. Repotnya seperti itu, dan tentunya airnya juga harus dikuras, dan setelah penggunaan kamar mandi itu pun juga harus ini ya Pak, setahu saya juga harus benar-benar disemprot menggunakan desinfektan, karena dari ini juga apa yang saya dapatkan juga dari teman saya juga gitu kan Pak, yang ini yang memang ada mungkin keterbatasan tempat seperti itu, biasanya pada saat mungkin pengecekan rutin seperti itu begitu kan, atau mungkin tempat-tempat yang digunakan oleh seseorang yang terindikasi positif COVID yang melakukan isolasi mandiri itu biasanya dia akan melakukan desinfeksi secara berulang gitu Pak. Jadi memang repotnya seperti itu sih Pak, dan memang tidak disarankan. Tapi kalau memang keadaan yang mendesak seperti itu, berarti seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang peralatan segala sesuatunya harus benar-benar berbeda, dan setelah digunakan itu pun air harus dikuras, dan satu tempat itu harus didesinfeksi semua, dan tentunya harus ditunggu juga sekitar beberapa lama begitu Pak, untuk memastikan bahwa pemakaian desinfeksi tadi, desinfektan yang kita gunakan itu bisa bekerja begitu Pak. Terima kasih Mas. Iya Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Wito atau yang lain mungkin. Untuk Pak Tukino mungkin Pak ada pertanyaan Pak. Mohon maaf Pak, untuk mic-nya belum dinyalakan Pak. Mohon maaf Pak, masih belum ini Pak, mic-nya belum dinyalakan Pak. Belum terdengar Pak untuk suaranya. Mungkin baik Pak Agung atau Pak Wito ada pertanyaan lagi Pak, mungkin sambil menunggu Pak Tukino mungkin ada yang terpikirkan lagi, mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ini Mas, jadi ada yang satu rumah itu satu positif satu negatif, baru saja hasilnya kemarin. Iya Pak. Kemudian saya lihat memang fasilitasnya untuk mandi, kamarnya itu juga tidak permanen lah artinya. Jadi karena bagi yang tidak mampu itu masih banyak rumah yang kamarnya itu sekatnya bukan dari tembok batu, tapi ada yang hanya sekat dari papan misalnya. Nah, ini kan kalau satu rumah seperti yang dikatakan tadi juga kurang memadai, tapi kalau mau dipindahkan juga kita juga masih kesulitan untuk menempatkan mereka, karena walaupun itu sebenarnya punya tempat isolasi yang eks kecamatan, tetapi
Kalau nanti sendirian di sana ya malah tambah stres. Makanya tadi itu saya katakan seperti itu biar lebih jelas nanti bagaimana mengaturnya supaya betul-betul nanti bisa selamat sampai selesai isoman ini 15 Desember. Itu aja. Oh ya Pak, mungkin akan saya tanggapi Pak terkait dengan pernyataan dari Pak Wito tadi. Memang benar, memang betul ya Pak. Kalau memang ini saya juga sering mendapati, mungkin baca-baca berita juga begitu kan, ada beberapa masyarakat tuh mungkin yang secara tempat tinggal begitu kan mungkin kurang memadai untuk melakukan isolasi mandiri. Apalagi kan jelas mungkin kalau isolasi mandiri itu kan kita pasti juga biasanya untuk orang yang kita kenal atau yang kurang kita tahu kan pasti juga biasanya tinggal bersamaan dengan orang lain juga gitu kan untuk keluarga begitu. Malah saya kepikiran tadi yang sempat Pak Wito katakan tadi dan saya sempat teringat juga Pak. Memang mungkin malah disarankan seperti yang tadi yang Pak Wito katakan itu mungkin bahwa mungkin memang di sini kekurangan yang terjadi di sini mungkin keadaan mentalnya tadi ya Pak Wito katakan terkait dengan stres tadi. Tapi di sini memang mungkin saya mendapat, tapi saya juga lupa wilayahnya di mana ya Pak. Ada beberapa tempat itu mungkin yang tadi itu jadi mungkin satu daerah begitu kan, satu kecamatan atau mungkin ya lingkungan kecil gitu, itu ada yang menyiapkan satu rumah gitu kan Pak, satu rumah kosong begitu yang memang disiapkan itu kalau memang ya mungkin kan di situ gotong royong ya Pak. Mungkin saya yang saya kutip di sini mungkin masyarakat gotong royong gitu kan menyiapkan satu rumah begitu yang memang mungkin atau mengorbankan satu rumah begitu ada masyarakat lain juga yang jadinya pindah itu intinya ada satu tempat ini yang memang hanya disediakan khusus bagi mereka-mereka yang positif COVID. Begitu. Tapi kan di sini memang perlu di ini juga kan seperti yang saya katakan tadi kalau isolasi mandiri itu kan pasti keadaannya itu dalam keadaan yang sama semua. Tadi kan berarti pasien tidak bergejala ataupun dalam gejala ringan. Kalau tadi yang seperti Pak Wito katakan misalnya dengan keterbatasan dan memang bahkan tidak ada fasilitas seperti itu yang disiapkan begitu bisa dipisahkan sendiri. Mungkin kan kalau memang masalah mungkin stres begitu kan masih bisa ya Pak. Mungkin terkadang begitu mungkin untuk keluarga sendiri bisa sesekali mungkin bisa menghampiri begitu kan. Nah kalau memang terkait dengan itu berarti tadi Pak berarti kayak terkait dengan APD itu berarti harus benar-benar ketat tadi. Tapi memang sekali lagi jika hal seperti itu tentunya kita sendiri untuk orang-orang yang negatif gitu kan itu akan sangat berpotensi itu untuk terkena COVID juga. Makanya kan mungkin tadi Pak Wito barusan bilang juga, barusan swab juga satunya positif, satunya negatif. Nah itulah yang aku memang selain dari apa terkait dengan protokol kesehatan yang harus sangat ketat terkait dengan ini juga ya terkait dengan juga pemeriksaan terkait swab itu juga harus berkala begitu. Bahkan mungkin harus sering-sering begitu karena kan takutnya kalau misalnya tiba-tiba kita sudah kena COVID begitu, tapi ternyata kita belum mengetahuinya. Gitu. Jadi memang landasannya terkait dengan isolasi mandiri tadi yang sempat Bapak tanyakan, mungkin keterbatasan dari tempat kamarnya atau bahkan mungkin kayak tempat kamar mandinya tadi, atau mungkin tempat-tempat apapun itu yang memang fasilitasnya dia terbatas itu akan mengurangi kualitas dari isolasi mandiri sih Pak. Gitu. Makasih Mas. Makasih juga Pak pertanyaan. Oke, dari Pak Turino tadi katanya tidak ada tambahan ya Pak. Kemudian, oh ya silakan Kesia jika ingin bantu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya masih ingin menambahkan yang terkait kamar mandi menjadi satu seperti itu. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, salah satunya dari CDC juga, disarankan sebaiknya dipisah seperti itu karena adanya resiko seperti itu untuk tertular yang belum terkena COVID-19 itu sendiri. Nah, apabila terpaksa seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah setelah pemakaian oleh orang yang kena COVID seperti itu harus segera dibersihkan. Disarankan sebaiknya menggunakan disinfektan karena kalau menggunakan sabun itu masih memerlukan beberapa detik untuk dibersihkan seperti itu dan lebih gampang gitu, lebih mudah juga menggunakan disinfektan karena seperti itu. Nah, benar kata Yovan bahwa memang diperlukan menunggu dulu baru setelah itu digunakan oleh orang lain seperti itu.
Nah, kemudian juga perlu diperhatikan juga untuk yang disinfektan yang sering disentuh, misalnya karena ini dari luar negeri, biasanya dia mencontohkannya seperti tombol mau menguras atau membersihkan kamar mandi seperti itu, atau gayung atau ciduk itu sebaiknya segera dibersihkan. Kemudian juga penggunaan handuk, di mana dalam penggunaan handuk ini sebaiknya tidak jadi satu, kemudian juga tempatnya jangan berdekatan, jadi dipisahkan. Kemudian apabila Bapak atau Ibu memiliki ventilasi seperti itu, sebaiknya dibuka juga ventilasinya agar udara dan juga sinar mataharinya itu masuk seperti itu. Kemudian menggunakan ember, memang sebaiknya dikuras seperti itu, karena didapatkan juga di sebuah penelitian bahwa ternyata virus dan kuman-kuman itu bermultiple atau berkembang biak, bisa berkembang biak di genangan air seperti itu. Jadi setelah digunakan oleh orang yang positif, sebaiknya dibersihkan, dikuras, embernya itu juga dibersihkan dengan disinfektan, gayung, kemudian gagang pintu juga jangan lupa. Dan setelah keluar dari kamar mandi, segera mencuci tangan, dan jangan memegang wajah juga ketika di kamar mandi. Kalau misalnya bukan cuci muka ya, tapi kering gitu, jangan megang muka, karena kadang-kadang tanpa sadar itu bisa tertular dari ketika kita megang tangan seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih tambahannya, Kisya. Begitu mungkin Pak Wito, Pak Agung, dan Pak Tukino, apakah mungkin ada tambahan lagi mungkin atau masukan begitu dari Pak Wito, Pak Agung, ataupun Pak Tukino? Cukup, Mas. Oh, udah cukup ya.